Nah, sesuai dengan judul video kali ini, Ika bakal rekomendasiin kalian 10 anime movie yang udah tayang pada tahun 2019. Gak usah banyak basa-basi lagi dah. Yuk kita masuk ke list yang pertama. Love Live Sunshine The School Idol Movie Over the Rainbow. Nih, kalau kalian suka banget dengan anime musik atau apapun tentang musik, kalian harus banget nonton anime ini. Nah, anime ini tuh sebenarnya agak gak jelas sih, sedikit cerita aja sih. Jadi movie ini tuh menceritakan tentang grup idol sekolah Uranohoshi Girls of Wars yang memenangkan kontes Love Live terakhir. Nah, saat mereka bersiap untuk mendaftarkan di sekolah baru, siswa pertama dan siswa kedua menghadapi masalah yang tak terduga. Dan setelah menuju perjalanan kelulusan, siswa tahun ketiga hilang, entah hilang kemanapun gak jelas. Nah, sekarang setelah mereka terpisah, anggota Aquas menghargai bobot kebersamaan mereka untuk pertama kalinya. Jadi di film ini tuh memperkenalkan sekelompok gadis ceria yang lucu, manis, imut kayak gini. Jadi film itu diisi dengan plot yang gagal dan tidak memperhitungkan faktor klimaks sama sekali. So, kalau kalian mau nonton, silakan. Kalau enggak ya ditonton aja sih, buat hiburan lah. Ya. Ni no Kuni. Jadi nih guys, film ini diadaptasikan langsung dari gamenya dengan judul yang sama, tetapi memiliki cerita yang sedikit berbeda dari gamenya. Ni no Kuni bercerita tentang dua sahabat, Ryo dan Ari, yang keduanya jatuh cinta dengan gadis yang sama, yaitu Kotona. Tapi persahabatan mereka diuji ketika Kotona diserang oleh pria yang tidak dikenal. Dan ketika mereka bergegas membawa ke rumah sakit, mereka terlibat dalam kecelakaan mobil. Pada alih mati, mereka malah dipindahkan ke dimensi lain. Ryo dan Haru harus bolak-balik ke dunia fantasi dan juga dunia nyata untuk menyelamatkan Kotona yang terlibat dalam sebuah masalah. Ryo dan Haru mau tidak mau harus berhadapan dengan pilihan yang sulit. Film ini sudah ditayangi di tanggal 23 Agustus 2019 di Jepang, tetapi perilisan internasionalnya baru tayang pada 16 Januari 2020. Gitu guys, jadi kalian jangan lupa nonton di film. Fight Time ini tuh anime Yuri. Kalau kalian nggak tahu anime Yuri itu dimana anime cewek suka sama cewek. Tapi sayangnya adegan yang ada di pikiran kalian itu nggak terjadi di film ini. Jadi cerita dari film ini tuh kayak tentang gadis remaja yang memiliki perasaan berantakan dan rumit tentang diri mereka sendiri. Jadi mereka bingung akan diri mereka sendiri dan mencari jati diri mereka itu kayak gimana. Jadi guys, di film ini tuh ada kandungan CV-nya, tapi tidak dapat dijelaskan di mana karakter utamanya justru bagaimana dapat meluangkan waktu selama 3 menit. Nah, si Michizu ini menggunakan kekuatannya untuk menyelinap dan mengintip teman sekelasnya, yaitu Haruka. Tapi anehnya nih guys, si Haruka tuh kebal terhadap kekuatan pembukaan waktu Michizu. Nah, sebenarnya nih guys ya, film ini tuh menarik banget dalam segi premisnya. Tapi untuk secara keseluruhan agak tersebar-sebar gitu. Arah naratifnya jadi kurang jelas, walaupun anime Yuri agak langka, tapi agak kurang berkesan gitu bagi Ika. Ya, terlepas dari karakter mereka yang imut-imut, animasi mereka kan imut banget, manis gitu, ya kayak begini. Her Blue Sky atau Sora no Aosao Shiru Hitoyo. Film ini udah tayang di Jepang pada tanggal 11 Maret 2019 dan udah tayang juga di tanah air pada tanggal 11 Maret 2020. Gue yakin kalian pasti nonton nih anime. Ya, sempet viral emang nih anime. Banyak banget yang rekomendasi nih anime. Nah, anime ini bercerita tentang siswa sekolah menengah kedua. Namanya Aoi. Dia adalah musisi. Mantan kakak perempuannya Akane, yaitu Shinosuke, bukan Shinchan loh ya, adalah seorang gitaris. Nah, orang tua Aoi dan Akane meninggal dalam kecelakaan 13 tahun yang lalu. Dan Akane menyerah misinya pergi ke Tokyo dengan Shinosuke untuk merawat Aoi. Sejak kecil, Aoi itu merasa berhutang budi kepada kakak perempuannya. Nah, dalam film ini,
Okada memainkan Chick yang hampir sama dengan Anohana, mulai dari warna, alur cerita, plot, desain karakter. Tapi guys, film ini bermain di ranah cerita yang lebih dewasa. Yang Hika suka dari film ini tuh, dia tuh lebih menekankan pada hubungan keluarga daripada hubungan romantis. Right Your Way. Jadi guys, film ini tuh bercerita tentang kisah cinta antara Hinako dan Minato. Nah, Hinako adalah mahasiswa yang pindah ke kota pantai. Dia itu suka banget sama surfing dan gak ada takut-takutnya melombak. Hinako jatuh cinta kepada Minato yang seorang petugas pemadam kebakaran yang lembut dan perhatian. Tipe idaman banget lah. Tapi dia itu pemula banget dalam surfing. Nah, Hinako dan Minato ini malah menjalani hubungan pada musim panas. Akan tetapi kemudian Minato mati karena mencoba menyelamatkan orang asing. Kasian banget nih guys. Anehnya nih guys ya, roh Minato bisa muncul di permukaan air, termasuk air keran dan air toilet. Gila nggak lo? Air toilet guys, coba lo bayangin. Kadang-kadang dia membayangkan sebagai lumba-lumba dan kadang-kadang dia muncul sebagai gelombang pasang air laut. Walaupun itu hanya imajinasi dari anakku saja. Tapi kenapa kesannya jadi halu ini? Kemana-kemana dia bawa boneka paus yang gede banget. Itu dibayangin jadi Minato bawa botol air, dalamnya ada Minato. Gila nggak lo? Halu banget, parah ini kan. Tapi film ini tuh bagus banget. Ya dari segi ceritanya, komedinya dapat, apalagi pas muncul di toilet. Gila lo, sumpah gue bayangin. Gue ngebayanginnya gak karu-karuan yang muncul di toilet. Terus gue ngomong sama dia, gue peluk. Gila air toilet, Allahu Akbar. What's wrong with you? Nah, siapa sih nggak tahu di anime? Ya, cuma gara-gara satu cewek doang. Dia nenggalamin Tokyo. Gila, cewek emang kalau PMS parah. Jadi yang belum tahu nih film ini menceritakan mahasiswa baru bernama Hodaka Marishima yang meninggalkan rumahnya di sebuah pulau terpencil dan pindah ke Tokyo. Tapi dia di sana langsung bangkrut, kasihan dia di sana jadi gembel. Untungnya dia itu menemukan pekerjaan sebagai penulis di majalah okkultisme. Nah, kemudian suatu hari Hadako bertemu dengan seorang gadis bernama Hina Amano. Nah, Hina ini penyebabnya. Hina ini memiliki kemampuan yang aneh. Kekuatannya bisa menghentikan hujan dan membuat langit jadi bersih, kayak jadi cerah gitu, jadi kayak ganti-ganti cuaca, tapi cuma hujan sama cerah doang. Ini hampir sama dengan Voice of Distant Star. Kedua film ini tuh sama-sama menceritakan kisah seorang gadis yang kekuatannya terhubung langsung dengan nasib dunia, dan seorang laki-laki yang merasa tidak berdaya menyelamatkan dunia dari tanggung jawab itu. Ya, dimana-mana cewek yang nyebabin masalah, cowok yang atasi. Nah, jadi penggunaan film ini itu tentang cuaca sebagai metafora utamanya itu sangat keren banget. Kekuatan estetikanya tuh parah. Film ini penuh dengan bidikan hujan dan efek cuaca yang sangat menunjukkan parah. Emang gue ngeliatnya aja, aduh, gila parah. Gue emang terpesona aja ngeliat hujan doang aja terpesona. Hello World. Film ini tuh bercerita di Kyoto pada tahun 2027, yaitu Naomi Katagaki, seorang siswa SMA laki-laki, bertemu dengan seseorang yang mengaku sebagai dirinya dari 10 tahun ke depan. Mereka tuh harus bersama-sama mengubah masa depan dan menyelamatkan teman sekelasnya, yaitu Ruri. Jadi guys, movie ini tuh seperti dunia virtual yang digambarkan dalam Sword Art Online. Hello World mengikuti kehidupan laki-laki yang hidup dalam simulasi komputer. Hubungan antara Naomi dan Ruri itu sungguh canggung banget guys. Kayak orang gak kenal tapi saling sayang, aneh deh. Nah, kasihan Naomi nih guys. Naomi itu terintimidasi dan kaget dengan sikap kasar dan tidak masuk akal Ruri. Anime itu sebenarnya meninggalkan kesan yang kuat, tapi bukan dalam segi cerita ataupun narasinya, melainkan di segi desain karakternya, di visualnya, di animasinya, di cara buatnya. Cuman itu doang, tapi anime termasuk keren banget loh.
Violet Evergarden Eternity in the Autumn Memories Ball. Jadi untungnya film ini tuh udah selesai sebelum serangan pembakaran yang mematikan terhadap Kyoto Animation pada bulan Juli lalu. Sebel banget anjir sama yang bakar nih, cuman karena dendam doang. Untung aja udah ketangkep, kalau nggak ketangkep dah serius ikat santet dia. Film ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama fokus pada ahli waris muda yang tidak bisa melepaskan asal-usulnya dari kemiskinan. Nah, kisah ini tuh lebih kuat secara keseluruhan, dan sedangkan di bagian keduanya itu berfokus pada seorang gadis yatim piatu yang ingin menjadi tukang pos meskipun ia tidak pernah belajar membaca ataupun menulis, guys. Violet Evergarden itu emang isinya sad banget ya, tapi bener-bener nyentuh banget. Nah, sejujurnya meskipun sesuai dengan alur animenya menyedihkan bahwa cerita-ceritanya memang menyentuh masalah-masalah sosial asing gitu, dan yang benar-benar letakkan jiwa banget lah. Nah, anime ini tuh udah tayang di Jepang, guys. Udah dirilis di Jepang pada tanggal 27 September 2019. Kalau kalian suka banget sama anime-anime yang sedih kayak gini dengan melodrama, udah tonton aja. Tromeo. Film ini menceritakan 30 tahun yang lalu peristiwa bencana menghancurkan setengah dunia dalam kebakaran dan menyebabkan mutasi yang menciptakan ras baru yang disebut Burnies. Burnies mampu membuat dan mengendalikan api. Film ini berpusat pada regu pemadam kebakaran Burning Rescue yang memadamkan api yang disebabkan oleh Burnies. Pertemuan Garo dan Leo, pimpinan teroris Burnies bernama Matt Burnies, menggertakkan film ini. Nah, buat kalian yang suka banget dengan anime movie action, kalian tonton nih anime. Serius, ini anime keren pak. Gaya visual Tromeo langsung menonjol dengan warna-warna yang cerah dan tanpa gradien. Film ini udah rilis pada tanggal 24 Mei 2019. Serius guys, di sini tuh ya warna-warnanya tuh keren parah, jadi hampir mirip sih dengan The Tower of God, cuman lebih gimana ya, lebih warnanya tuh lebih kontras dan lebih wow gitu loh, nggak bosan banget di mata dan enak banget dilihat. Bad Stay Night, Heaven's Feel, Two Lost Butterfly. Kan wajib banget nonton nih movie ini keren parah, bagus banget pokoknya. Ini actionnya parah banget deh. Ya singkat cerita, nggak singkat juga, ini banyak cerita pula. 10 tahun setelah cawan suci pertempuran yang dilancarkan oleh tuan dan pegawai atas wadah pemberian harapan, Shiro Emiya, putra angkat Kiritsugi Emiya yang merupakan peserta cawan suci sebelumnya, memutuskan untuk bertarung. Shiro berusaha melindungi Sakura, yaitu gadis dari keluarga Matowi yang telah berada di sisinya selama lebih dari 1 tahun. Tapi nih, begitu perang cawan dimulai, ada perubahan di udara kota Fuyuki. Pembunuhan merajalela di seluruh kota dan suasana menjadi tidak menyenangkan. Pertempuran mulai serba salah saat manuver rahasia pasukan yang tak terlihat dimainkan. Meskipun anime ini ceritanya bergerak dengan cepat di setiap adegannya, meningkatkan emosional kita jadi menggebu-gebu, karu-karuan gila, teriak-teriaknya jelas, dan dramatis secara signifikan, parah anjir. Aksinya lebih banyak dibandingkan film pertama, dengan tontonan visual besar pada skala bencana. Bahkan dalam film pertama Heaven's Feel memiliki kisah yang lebih gelap, tapi di film kedua membawanya ke tingkat yang baru. Tidak hanya mengerikan dan kejam, ia juga menampilkan seks. Jadi ini yang disukai para kaum nekopo ini. Beberapa bagian dari film ini menyinggung pelecehan seksual meskipun lebih pada implikasinya daripada diperlihatkan. Nah, jadi itu semua adalah anime-anime yang admin rekomendasikan buat kalian. Buat terus channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Admin bakal terus menyajikan, merekomendasikan, melihat-lihatkan, mengapa-ngapainkan. So, sayonara, channeling. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight.